Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Pemirsa, kali ini kita akan membahas magnet uang yang kuat. Ketahui hal-hal ini. Morphogenic field adalah istilah yang diperkenalkan oleh ilmuwan Rupert Sheldrake yang menggambarkan medan energi atau pola yang mengatur dan membentuk perilaku dan perkembangan organisme hidup. Morphogenic field ini lebih jauh dipahami sebagai kumpulan informasi atau energi yang menyusun pola-pola yang ada di dalam sistem. Baik itu pada tingkat sel individu atau bahkan lebih besar, pola kehidupan di seluruh alam semesta. Menurut Sheldrake, morphogenic field ini dapat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Semua energi ini terhubung dan setiap individu atau organisme adalah bagian dari medan ini. Ketika kita fokus pada energi positif yang datang dari hati kita, seperti rasa syukur, cinta, dan harapan, kita sebetulnya mengubah pola energi dalam morphogenic field yang lebih besar. Ini mengarah pada penciptaan pola-pola baru dalam kehidupan kita, termasuk pola kelimpahan dan kekayaan. Jika kita menganggap hati kita sebagai pemancar energi positif, maka setiap emosi dan niat baik yang kita pancarkan berkontribusi pada perubahan pola dalam morphogenic field. Dengan kata lain, energi hati kita berinteraksi dengan morphogenic field dan menciptakan pola-pola baru yang lebih harmonis dan penuh kelimpahan. Begitu kita menyesuaikan frekuensi energi kita dengan pola kelimpahan ini, kita menjadi lebih mampu menarik kesempatan dan sumber daya yang sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan bahwa dengan hati yang segala sesuatu akan datang. Dalam sudut pandang Law of Attraction, ini tidak hanya sekedar pepatah, tapi sebuah prinsip yang lebih dalam. Law of Attraction mengajarkan kita untuk fokus pada energi yang kita pancarkan ke alam semesta untuk menarik hal-hal positif, termasuk kekayaan dan kelimpahan. Salah satu aspek yang disebut-sebut dalam konsep ini adalah kekuatan energi hati yang terletak di pusat jantung kita. Jantung sebagai pusat energi dalam tubuh. Dalam berbagai tradisi spiritual, jantung bukan hanya dianggap sebagai organ fisik yang memompa darah, tapi juga sebagai pusat energi emosi kita. Dari perspektif energi, jantung sering dianggap sebagai pusat kehidupan dan vibrasi yang sangat kuat. Konsep ini sejalan dengan teori cakra yang menyebutkan bahwa pusat jantung atau heart chakra, anahata, adalah titik energi yang sangat penting. Jantung sebagai pusat energi ini bukan hanya tentang emosi, cinta, atau kasih sayang, tetapi juga tentang rasa syukur, kebahagiaan, dan kelimpahan. Ketika kita berfokus pada emosi positif yang keluar dari hati, kita mengubah frekuensi energi kita. Law of Attraction berpendapat bahwa ketika kita berada dalam keadaan penuh rasa syukur, cinta, dan penerimaan, kita memancarkan energi yang selaras dengan kekayaan, kelimpahan, dan kebahagiaan yang ingin kita tarik dalam hidup. Dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat, jantung sering dianggap sebagai simbol pusat batin. Meskipun secara ilmiah, jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah. Dalam berbagai budaya dan sistem kepercayaan, jantung sering dikaitkan dengan emosi, perasaan, dan kehidupan batin seseorang. Jantung sebagai pusat batin merujuk pada aspek terdalam diri kita, perasaan, naluri, dan keinginan yang seringkali sulit untuk diungkapkan secara rasional. Dalam hal ini, jantung melambangkan keaslian dan inti dari siapa kita sebenarnya. Kecerdasan batin merujuk pada kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan, intuisi, dan pikiran yang datang dari dalam diri kita. Kecerdasan ini tidak hanya melibatkan pengetahuan intelektual, tetapi juga kemampuan untuk merasakan, berempati, dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Beberapa contoh kecerdasan batin dalam kehidupan sehari-hari adalah empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Misalnya saat teman kita sedang sedih, kita bisa merasakan kesedihan mereka dan menawarkan dukungan tanpa mereka harus mengatakannya. Intuisi,
Saat kita membuat keputusan yang tidak selalu logis atau berdasarkan data, tetapi terasa benar di dalam hati kita. Misalnya untuk memilih menjalin hubungan dengan seseorang, meskipun mulanya ada sedikit keraguan, tapi kita merasa ada koneksi batin yang kuat. Mengelola emosi. Menghadapi situasi sulit tanpa terbawa emosi secara berlebihan, seperti tetap tenang ketika ada masalah besar, di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, dan mencari solusi secara bijak. Kesadaran diri dari kekuatan dan kelemahan diri kita, serta memahami perasaan kita sendiri, misalnya mengenali saat kita merasa cemas dan mengatasi perasaan itu dengan cara yang sehat, seperti meditasi atau berbicara dengan seseorang yang kita percayai. Kecerdasan batin membantu kita untuk lebih terhubung dengan diri sendiri dan orang lain, dan memberikan arahan yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Energi hati dan kemampuan untuk menarik kekayaan. Hubungan antara energi hati dan kemampuan untuk menarik kekayaan sangat erat. Dalam Law of Attraction, kekayaan bukan hanya tentang uang, tetapi lebih kepada kelimpahan dalam segala hal, kesempatan, hubungan, kesehatan, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Energi hati yang positif yang dipenuhi dengan rasa syukur, cinta, dan kepercayaan diyakini menciptakan medan energi yang menarik hal baik ke dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan cinta, rasa syukur, dan kebahagiaan dalam hati, kita memancarkan frekuensi vibrasi yang tinggi. Sebaliknya, ketika kita diliputi oleh perasaan negatif seperti ketakutan, kecemasan, atau kebencian, kita memancarkan frekuensi yang rendah, akan menarik lebih banyak perasaan dan situasi negatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menarik kelimpahan dan kekayaan, kita perlu menjaga energi positif yang keluar dari hati kita. Oleh meditasi, afirmasi positif, atau hanya dengan berfokus pada perasaan syukur dan cinta, kita dapat meningkatkan energi hati kita dan pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk menarik kekayaan dan kelimpahan. Praktek memanfaatkan energi hati dalam Law of Attraction. Untuk mengoptimalkan potensi energi hati kita dalam menarik kekayaan dan kelimpahan melalui Law of Attraction, kita bisa mulai dengan beberapa langkah praktis. Meditasi cinta dan syukur. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam, fokuskan perhatian pada jantung Anda, dan rasakan rasa syukur yang mendalam untuk semua yang Anda miliki. Fokuskan pikiran Anda pada segala hal positif dalam hidup dan niatkan agar energi positif ini mengalir keluar dan menarik lebih banyak. Afirmasi positif. Gunakan afirmasi yang berfokus pada kelimpahan dan kekayaan, misalnya, saya membuka diri untuk menerima kelimpahan yang tak terbatas, atau saya menarik peluang yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Berbagi dan memberi. Berbagi dengan orang lain, baik melalui waktu, sumber daya, atau energi dapat memperkuat rasa kelimpahan dalam diri. Tindakan memberi dengan tulus memperkuat energi hati Anda dan meningkatkan kemampuan untuk menarik kelimpahan. Mengelilingi diri dengan energi positif. Pastikan Anda berada di lingkungan yang mendukung energi positif, baik itu teman, aktivitas, atau tempat yang meningkatkan perasaan kebahagiaan dan cinta di dalam diri Anda. Maksud dari mengubah nasib, maka ubah dulu medan energinya adalah untuk menciptakan perubahan signifikan dalam hidup nasib. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah kualitas energi yang kita pancarkan dan rasakan. Bayangkan diri Anda sebagai magnet. Jika magnet Anda kotor, berkarat, atau energi negatif, menarik hal-hal yang tidak baik atau tidak menarik apapun. Namun jika Anda membersihkan dan memperkuat magnet Anda, mengubah medan energi menjadi positif, ia akan lebih kuat menarik hal-hal yang Anda inginkan. Pernyataan ini menekankan bahwa perubahan nasib dimulai dari dalam diri. Jadi hanya fokus mengubah keadaan eksternal, kita perlu terlebih dulu bekerja pada diri kita sendiri, pada kualitas pikiran, emosi, dan keyakinan kita. Dengan mengubah medan energi internal kita diyakini akan menarik peluang orang dan situasi yang lebih positif dalam kehidupan, sehingga secara bertahap mengubah nasib kita. Melalui kesadaran dan praktek yang teratur, kita dapat mengubah pola-pola energi dalam diri kita dan sekitarnya, sehingga menarik kelimpahan yang lebih besar dalam hidup kita. Jantung sebagai pusat energi emosi dan spiritual kita memegang peranan penting dalam Law of Attraction. Melalui energi hati yang dipenuhi dengan cinta, syukur, dan harapan, kita dapat mempengaruhi morphogenic field di sekitar kita dan menarik kelimpahan serta kekayaan. Dengan menjaga energi hati kita tetap positif dan fokus pada kekayaan yang sudah ada dalam hidup, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak kesempatan dan keberlimpahan yang diinginkan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-400
38 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.